Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipin Arifin. Langsung saja mungkin saya akan menerangkan terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan. Dalam hal ini dengan judul Monitoring Serangga Polinator Perbungaan Mangga Mangifera Indica berbasis Citizen Science. Sebagai pendahuluan, kegiatan Citizen Science atau yang dikenal dalam bahasa Indonesianya dengan sains warga merupakan keterlibatan publik dalam penelitian ilmiah. Jadi kegiatan yang saya lakukan ini sebetulnya adalah kegiatan uji coba pelaksanaan kegiatan Citizen Science. Citizen Science merupakan kerjasama antara masyarakat dan ilmuwan untuk melakukan penelitian dengan tujuan menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi dalam dunia nyata. Kegiatan Citizen Science dapat menjangkau wilayah yang sangat luas sehingga berperan bagi para ilmuwan itu membantu mengurangi atau menghemat biaya kegiatan penelitian. Dalam hal ini kegiatan sains itu dapat dilakukan secara online atau yang kita kenal dengan online Citizen Science maupun kegiatan outdoor berupa kegiatan eksplorasi biodiversitas secara langsung. Nah, salah satu kegiatan Citizen Science yang saya sedang uji cobakan yaitu kegiatan Citizen Science dalam monitoring biodiversitas. Dalam hal ini saya mencobakan untuk biodiversitas serangga. Kenapa melakukannya pada serangga dan pada perbungaan mangga? Karena kebetulan di daerah saya tinggal di Majalengka itu merupakan salah satu sentra hortikultura dari mangga. Dalam hal ini yang paling terkenal itu ada mangga Gedong Gincu dan mangga Indramayu. Jadi meliputi wilayah 3 Cirebon itu meliputi Majalengka, Indramayu, Kuningan, dan Cirebon. Itu sebagai salah satu sentra dari mangga. Diperkirakan menurut para ilmuwan ada sekitar 900.000 spesies serangga dan serangga ini memiliki peranan salah satunya adalah sebagai bioindikator ekologi dan juga berperan dalam polinator berbagai jenis perbungaan. Nah, dalam hal ini kegiatan monitoring serangga yang saya lakukan itu bertujuan untuk mengetahui distribusi serangga sebagai bioindikator lingkungan. Kegiatan yang saya lakukan ini menggunakan metode Citizen Science. Dalam hal ini Citizen Science yang dilibatkan itu belum untuk seluruh masyarakat umum tapi lebih ke arah mahasiswa. Dalam hal ini saya memperoleh partisipan sebanyak 66 mahasiswa yang dengan kriteria yang pertama itu telah lulus mata kuliah sistematika hewan dan ekologi. Kemudian mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini juga adalah mahasiswa yang berdomisili di wilayah Majalengka, Kuningan, Cirebon, dan Indramayu serta memiliki smartphone sebagai alat nanti yang akan digunakan untuk merecord atau merekam data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama alat dan bahannya mahasiswa sebelum kegiatan ini dilaksanakan, mahasiswa itu diberikan pembekalan terkait dengan kegiatan Citizen Science yang akan dilakukan pada proyek ini. Kemudian alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama adalah sweeping net, kemudian toples. Jadi sweeping net ini digunakan untuk menangkap serangga-serangga yang ditemukan pada perbungaan atau sebagai polinator perbungaan mangga. Nah, kegunaan sweeping net ini memang tidak semua mahasiswa memiliki sehingga ini sebagai salah satu alternatif saja serangganya ditangkap, tetapi kebanyakan memang mahasiswa tidak memiliki sehingga hanya didokumentasikan. Kemudian toples ini untuk toples atau insektarium ini digunakan untuk
menyimpan atau mengkoleksikan serangga yang didapati. Kemudian smartphone, aplikasi iNaturalis, dan buku panduan identifikasi serangga. Nah, adapun prosedurnya, peserta yang terlibat melakukan observasi perbungaan mangga, kemudian data serangga yang diperoleh diinput melalui aplikasi iNaturalis ya. Cuma memang ketika pelaksanaan ada beberapa kendala terkait dengan penggunaan aplikasi iNaturalis. Hal ini karena peserta sebelumnya mungkin ini terlewatkan, itu belum dibekali bagaimana menggunakan aplikasi ini, sehingga akhirnya data yang diperoleh itu di-input supaya mudah melalui Google Form. Adapun untuk identifikasi serangga yang diperoleh, yaitu dilakukan identifikasi melalui buku panduan, kemudian juga melalui image, searching image, melalui situs discoverylive.org. Jadi nanti di-input untuk membantu mencocokkan data gambar yang diperoleh oleh partisipan dengan database yang tersedia pada situs tersebut. Hasil penelitian ditemukan kurang lebih 5 ordo serangga yang berperan dalam polinator perbungaan mangga, kemudian 28 famili dan 31 spesies. Nah, kemudian apa saja ordo, famili, dan spesiesnya di sini saya sudah cantumkan, tidak akan saya bacakan satu persatu. Dan ini adalah beberapa hasil foto yang diperoleh dari partisipan. Memang dari data yang diinput lewat aplikasi Google Form, itu memang peserta mengungkapkan bahwa memang sedikit kesulitan untuk melakukan zoom langsung ke serangga-serangga polinator yang mereka temukan. Karena memang terus bergerak aktif, kemudian juga keterbatasan dari zoom karena hanya menggunakan perangkat smartphone. Jadi ketika dibesarkan terlalu besar, akhirnya blur dan tidak jelas serangganya apa gitu ya. Sehingga hanya beberapa yang terdokumentasikan dengan baik, sisanya itu mahasiswa atau partisipan yang terlibat melaporkan spesiesnya secara langsung. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, pembahasan dalam penelitian ini, yang pertama, serangga yang paling sering ditemukan pada perbungaan mangga ini adalah Chrysomia megacephala atau lalat hijau. Nah, lalat hijau ini paling sering ditemukan saat partisipan melakukan kegiatan observasinya. Kemudian jenis mangga yang oleh peserta banyak diobservasi itu adalah jenis mangga harum manis, kemudian gincu, golek, dan mangga Indramayu. Karena memang distribusinya mangga-mangga ini, terutama mangga gedong gincu itu adalah mangga yang sangat populer di wilayah kami. Kemudian berdasarkan hasil temuan, banyak sedikitnya serangga pengunjung perbungaan mangga ini diantaranya dipengaruhi pertama adalah aroma nektar. Ini akan mengundang serangga ya untuk hinggap di pohon mangga tersebut, di perbungaan mangga tersebut. Kemudian besar kecilnya ranting, bunga, dan waktu perbungaan. Jadi perbungaan mangga ini dari hasil observasi bersama partisipan itu diperoleh di kisaran 2-6 hari ya, sekitar berbunganya itu sampai sekitar 6 harian, dan paling banyak itu di antara rentang 2-6. Jadi ketika perbungaannya itu di antara 2-6 hari itu paling banyak ditemukan serangganya. Nah, kemudian kesimpulan dari kegiatan penelitian yang sudah dilakukan, yang pertama, hasil penelitian menemukan 5 famili, 28 genus, dan 31 spesies serangga pengunjung perbungaan mangga.
Yang kedua, kegiatan monitoring serangga berperan untuk kegiatan konservasi serangga yang memiliki peranan penting dalam perbungaan. Yang ketiga, kegiatan citizen science dapat menjadi solusi untuk para ilmuwan melakukan penelitian ilmiah sekaligus melibatkan masyarakat membantu ilmuwan dalam pengumpulan dan analisis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.